Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proses perubahan sosial. Yang pertama adalah penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Nah, setiap masyarakat itu kan pasti menginginkan terciptanya suasana yang harmonis dan serasi. Nah, keserasian masyarakat itu kan merupakan suatu keadaan di mana lembaga kemasyarakatan telah berfungsi dan saling mengisi. Setidaknya adanya gangguan dari luar, masyarakat dapat menolak dan mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar dapat menerima unsur yang baru. Pertentangan yang terjadi karena adanya pertentangan antara unsur baru dan lama dapat mengganggu keserasian dalam masyarakat. Nah, tekanan-tekanan psikologis itu maka masyarakat itu harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Adanya keserasian dapat dipulihkan setelah adanya perubahan. Maka keadaan tersebut dinamakan penyesuaian. Jadi menyesuaikan perubahan, sedangkan adanya kondisi yang tidak sesuai atau maladjustment, yaitu dapat mengakibatkan terjadinya anomi, perpecah belahan. Yang kedua, saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Bahwa saluran perubahan sosial dan kebudayaan dapat berupa lembaga kemasyarakatan. Misalnya dalam bidang ekonomi, agama, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahwa saluran perubahan sosial itu dan kebudayaan berfungsi agar perubahan dikenal, diakui, diterima, dan digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ketidakserasian perubahan dan ketertinggalan budaya cultural lag, yaitu bahwa ketidakserasian dapat terjadi karena adanya kegoyahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Jadi pertumbuhan kebudayaan itu tidak selalu sama ya. Ada perbedaan antar perubahan secara cepat dan ada juga secara lambat. Adanya perbedaan antara pertumbuhan kebudayaan itulah yang dinamakan cultural lag. Untuk mengatasi agar tidak terjadi ketertinggalan budaya dapat dilakukan dengan melembagakan cara berpikir ilmiah dalam diri masing-masing cara individu, terutama pada masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia. Yang keempat, disorganisasi, disintegrasi, dan reorganisasi, reintegrasi. Bahwa proses perubahan sosial tidak hanya mencakup mengenai penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran perubahan sosial dan ketidakserasian perubahan dan ketertinggalan budaya, namun juga mengenai disintegrasi dan reintegrasi serta arah perubahan. Nah, disintegrasi ini adalah keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Biasanya disorganisasi dalam masyarakat sering dihubungkan dengan moral, yaitu anggapan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Misalnya nih, bila dalam masyarakat terjadi pertengkaran antar keluarga, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi. Disorganisasi ini adalah merupakan suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai sosial agar serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Yang kelima, arah perubahan, directing of change, yaitu bahwa perubahan dapat bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Setelah meninggalkan faktor tersebut, perubahan dapat mengarah ke suatu hal yang baru maupun masa lalu. Salah satunya adalah perubahan dapat dilakukan secara modernisasi. Nah, perubahan sosial contohnya dalam dunia pendidikan. Pondok pesantren misalkan merupakan salah satu contoh mengalami perubahan arah. Saat ini dalam pondok pesantren juga diajarkan ilmu umum, bukan hanya ilmu agama. Nah, hal ini ditunjukkan agar para peserta didik mendapatkan pendidikan untuk dunia dan akhirat dan kehidupan di masyarakat.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, yang pertama, perubahan lambat. Jadi, bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 3, perubahan lambat dan cepat, perubahan kecil dan perubahan besar, serta perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yang pertama adalah perubahan lambat atau evolusi. Bahwa perubahan lambat ini adalah perubahan yang lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Jadi, teori evolusi menjadi 3 bentuk, yaitu Linear Theory of Evolution. Dalam teori ini menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahap-tahapan tertentu. Nah, di sini tahapan tersebut berawal dari yang paling sederhana, kompleks, dan sempurna. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor mengenai teori ini adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Bahwa salah satu pendukung dari teori ini adalah Pitirim A. Sorokin, yang berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang didasarkan pada suatu kebenaran. Selanjutnya yang kedua, Universal Theory of Evolution, yaitu perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu yang tetap. Bahwa masyarakat itu merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke heterogen, baik sifat maupun susunannya. Maka dari itu, perkembangan masyarakat itu tidak sesusun sesuai tahap-tahapnya yang tetap. Yang ketiga, Multi-lineage Theories of Evolution. Penelitian teori ini memfokuskan pada penelitian terhadap tahap-tahap atau fenomena-fenomena perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Nah, misalkan contohnya penelitian tentang pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, perubahan cepat atau revolusi. Nah, revolusi ini diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perencanaan yang dahulu tidak dapat digunakan. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, serta hubungan antar buruh dan majikan dan lain sebagainya. Secara sosiologi, di sini ada agar revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus ada keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin yang dapat memimpin dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat agar terjadi pergerakan menuju perubahan. Yang keempat, seorang pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Yang kelima, adanya momentum untuk memulai suatu gerakan. Nah, itu merupakan perubahan secara revolusi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu kan perasaan tidak puas bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dan keinginan adanya pemimpin yang mampu menampung keinginan masyarakat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ini misalkan pada mode baju batik. Nah, perubahan mode-mode pakaian yang ada di masyarakat itu kan merupakan contoh dari perubahan kecil. Selain itu ada perubahan mode rambut, perubahan gadget, perubahan mode sepatu, dan lain sebagainya. Nah, menurut Sukanto, perubahan kecil itu merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial dan tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya nih, perubahan mode pakaian itu kan tidak membawa dampak yang besar bagi sebagian masyarakat. Namun perubahan tersebut hanya akan mengubah industri pakaian sehingga tidak berpengaruh terhadap perubahan lembaga masyarakat itu sendiri. Yang B, yang kedua tuh perubahan besar. Nah, perubahan besar ini awalnya di suatu daerah masih banyak terdapat lahan pertanian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, lahan pertanian yang luas itu lama-kelamaan dibangun menjadi sebuah pabrik.
Nah, pembangunan sektor industri tersebut dapat mempengaruhi kondisi masyarakat di sekitarnya. Adanya perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri ada contoh perubahan yang besar. Hal ini karena perubahan tersebut membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat melalui dari sistem mata pencarian berubah, sistem sosialnya, pola perilaku masyarakat, dan sebagainya. Berbeda dengan perubahan kecil, pada perubahan besar akan membawa pengaruh yang besar. Contohnya perubahan yang terjadi pada masyarakat agraris yang mengalami industrialisasi. Nah, lembaga masyarakat akan ikut berpengaruh seperti hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya perubahan yang dikehendaki. Nah, perubahan dikehendaki ini contohnya adalah reformasi 1998 di dalam bidang politik. Merupakan perubahan yang dikehendaki itu ialah perubahan yang diperkirakan dan direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Nah, pihak yang menghendaki perubahan itu dinamakan agent of change. Nah, jadi agent of change ini merupakan pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Nah, cara dilakukan dengan memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Metode tersebut dikenal dengan istilah social engineering atau social planning. Salah satu contoh perubahan yang dikehendaki adalah pada masa Orde Baru ada beberapa pemimpin perubahan yang mempelopori berbagai gerakan untuk melakukan perubahan dengan cara ya seperti tadi contohnya adalah reformasi pada tahun 1994. Bentuk perubahan sosial politik yang telah direncanakan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki ini ada perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki setelah berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalkan contohnya masyarakat Tapanuli dengan tradisi pembagian hak waris adalah contoh perubahan yang tidak dikehendaki. Dengan adanya perkembangan pengetahuan pendidikan, maka sistem tersebut diubah dan membagi rata kepada anak perempuan. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki dapat terjadi bersamaan dengan perubahan dikehendaki. Perubahan tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak diubah tanpa halangan-halangan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dan proses perubahan sosial. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.